Salman berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in, ketika tiba di negeri Syam, langsung bertemu orang Nasrani, dia menganut agama Nasrani, lalu dia mengatakan, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Kalau kita siapa yang paling soleh, yang paling pintar, yang paling alim? Maka mereka mengatakan uskup di gereja, ada pendeta di gereja paling besar di negeri Syam pada saat itu. Maka aku datang kepadanya seraya berkata, aku tertarik dengan agama ini dan ingin tinggal bersamamu untuk mengabdi kepadamu di dalam gerejamu. Aku ingin belajar dan melakukan ritual ibadah bersamamu. Maka uskup itu pun berkata, masuklah. Lalu aku masuk bersamanya. Rupanya, kata Salman, ia adalah seorang lelaki yang buruk. Ia menyuruh jemaahnya untuk bersedekah dan menyemangati mereka untuk melakukannya. Lalu apabila mereka sudah mengumpulkan untuknya sejumlah barang dari sedekah itu, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada orang-orang miskin. Hingga ia berhasil mengumpulkan 7 kilal atau 7 peti besar, emas dan perak. Lalu aku benar-benar membencinya, kata Salman, setelah melihat apa yang dilakukannya. Kemudian ia pun mati, si uskup tadi mati. Ketika orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya, aku berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ini adalah orang yang buruk. Ia menyuruh kalian bersedekah dan menyemangati kalian, lalu pada saat kalian telah mengumpulkan harta kalian, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Maka para jemaahnya di situ mengatakan, dari mana kamu tahu tentang itu? Kata Salman, aku akan menunjukkan kepada kalian di mana harta itu disimpan. Lalu mereka berkata, tolong tunjukkan kepada kami. Lalu aku menunjukkan kepada mereka lokasinya. Kemudian mereka mengeluarkan dari tempat sembunyian tersebut sebanyak 7 kilal atau 7 peti emas dan perak. Tak kala melihat hal tersebut, mereka mengenal uang-uang mereka dan harta mereka. Mereka berkata, demi Allah sekali-kali kami tidak akan menguburkannya. Lalu mereka menyalipnya dan melemparinya dengan batu. Di sini juga sebuah pelajaran penting ya. Bagaimana memang Salman radhiyallahu anhu fitrahnya sebelum masuk Islam sudah bersih. Dia bisa membawa lari dan seterusnya. Orang tidak ada yang tahu. Tapi kejujuran membawanya pada hal tersebut. Dia pun mengatakan ada di sini. Ambillah ini punya kalian. Dia tidak minta sedikit pun. Setelah itu orang-orang mendatangkan pendeta lain dan mengangkatnya untuk menggantikan uskup tersebut. Aku belum pernah melihat seorang lelaki yang melakukan ritual sepanjang hari yang menurutku lebih baik darinya, dari orang yang pertama yang jahat tadi, atau lebih zuhud darinya terhadap kehidupan dunia, atau lebih mencintai dan lebih mementingkan kehidupan akhirat darinya, dari uskup yang pertama, baik di siang maupun di malam hari. Karena itu aku amat mencintainya dengan kecintaan yang belum pernah aku berikan kepada orang lain sebelumnya. Lalu aku tinggal bersamanya untuk waktu yang cukup lama. Kemudian tibalah saat kematian menjemputnya. Jadi pendeta yang kedua sekarang juga mati. Lalu aku berkata kepadanya sebelum ia meninggal, wahai fulan, sesungguhnya aku telah bersamamu dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang belum pernah aku curahkan kepada orang lain sebelummu. Seperti yang kau lihat, telah datang kepadamu ketentuan Allah, kau sudah sakit keras dan akan mati. Maka kepada siapa engkau wasiatkan agar aku mengikutinya? Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka pendeta itu mengatakan, wahai anakku, demi Allah aku sekarang tidak tahu siapa yang masih menjalankan agama sepertiku. Orang-orang telah mati lalu merubah dan meninggalkan kebanyakan ajaran yang dulu mereka amalkan. Kecuali seorang laki-laki di Mosul. Dan Mosul nama sebuah kota di Irak. Perjalanan jauh ini. Perjalanan bisa 1 bulan pakai kuda pada zaman itu. Jauh sekali. Apalagi Mosul ini salah satu kota terpencil di Irak. Dari daerah timur. Dia dari utara ke daerah timur. Maka temuilah dia. Ia masih mengamalkan apa yang aku amalkan. Tak kala orang itu mati dan selesai dikuburkan, kata Salman, aku menemui orang yang tinggal di Mosul itu. Berarti ini sekarang pendeta yang ketiga. Ketika bertemu aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan yang ada di negeri Syam telah berpesan kepadaku saat menjelang ajalnya agar aku menemuimu. Lalu memberitahukan kepadaku bahwa engkau masih menjalankan ajaran agama seperti dirinya. Orang itu berkata kepadaku, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Aku mendapatinya sebagai sebaik-baik orang yang masih menjalankan ajaran agama sebagaimana temannya. Berarti pendeta ketiga sama dengan pendeta kedua. Yang satu tadi kan memang jahat, mengambil orang-orang gitu ya. Selang beberapa lama ia pun mati.
Pendeta yang ketiga sekarang mati. Tak kala maut akan menjemputnya, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah berpesan kepadaku agar mengambil agama darimu. Kemudian ia memerintahkanku untuk menemuimu. Sekarang telah tiba sebagian dari ketentuan Allah sebagaimana yang engkau lihat. Karena itu kepada siapa engkau berpesan agar aku menemuinya? Dan apa perintahmu kepadaku? Ia menjawab, wahai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui ada orang yang masih menjalankan ajaran agama sepertiku, kecuali seorang laki-laki yang berada di Nasibain, yaitu si fulan, maka temuilah dia. Nasibain juga di negeri masih Persia. Tak kala ia mati dan selesai dikuburkan, dari pendeta yang ketiga ya. Aku pun pergi menemui pendeta yang keempat yang di Nasibain itu. Lalu aku datang kepadanya dan mengabarkan kepadanya berita tentangku dan apa yang telah diperintahkan temanku. Ia berkata, baiklah, tinggallah bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya dan mendapatinya sebagai orang baik dan taat beragama. Sungguh aku tinggal bersama sebaik-baik orang. Demi Allah tak lama setelah itu ia pun dijemput oleh kematian. Tak kala ajalnya menjelang datang, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah berpesan kepadaku agar menemui si fulan. Nah, kemudian si fulan berpesan kepadaku agar menemuimu. Lalu kepada siapa engkau berpesan agar aku menemuinya dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka pendeta itu menjawab, wahai anakku, demi Allah kami tidak mengetahui ada seseorang yang masih menjalankan agama seperti kami agar aku dapat memerintahkanmu untuk menemuinya selain ada seorang laki-laki di daerah Amuriyah, juga masih di wilayah sekitar situ. Sesungguhnya ia masih dalam kondisi yang sama dengan kami. Jika engkau mau, datangilah ia, sebab dia atau ia menjalankan apa yang kami jalankan. Tak kala orang itu meninggal, pendeta yang keempat meninggal, aku menemui orang yang di Amuriyah, berarti pendeta yang kelima sekarang. Ketika bertemu aku kabarkan kepadanya tentang diriku, maka ia berkata, tinggallah bersamaku. Lalu aku pun tinggal bersama orang yang berada di atas petunjuk dan ketaatan beragama seperti para sahabatnya. Dia sudah ada 5 pendeta, 4 orang baik-baik, cuma 1 yang pertama tadi yang buruk. Kemudian aku bekerja hingga memiliki sejumlah sapi dan kambing. Lalu tibalah ajalnya si pendeta yang kelima tadi. Ketika ajalnya tiba, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sungguhnya aku dulu bersama si fulan. Lalu dia berpesan kepadaku agar menemui si fulan yang berada di Mosul. Kemudian dia berpesan kepadaku agar menemui si fulan yang berada di Nasiban. Setelah itu dia berpesan kepadaku agar menemuimu. Maka kepada siapa lagi yang kau wasiatkan agar aku menemuinya? Dan apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka pendeta itu pun berkata, wahai anakku, demi Allah aku tidak tahu ada seorang manusia pun yang masih menjalankan ajaran yang kami jalankan ini, sehingga aku memerintahkanmu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah tiba padamu sebuah zaman. Sekarang ini saatnya di mana seorang nabi akan diutus dengan membawa ajaran Ibrahim. Ia akan muncul di tanah Arab, lalu hijrah ke tanah yang berada di antara Harratain atau 2 bukit berbatu, maksudnya Madinah, yang di antara keduanya terdapat banyak pohon-pohon kurma. Ia memiliki tanda-tanda yang tidak tersembunyi, memakan dari harta pemberian atau hadiah dan tidak memakan dari harta sedekah. Di antara kedua bahunya ada khatam atau cap kenabian. Jika kamu mampu mendatangi negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian ia mati dan dikuburkan, lalu aku tinggal di Amuriyah selama sekian lama, sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi di sini dia tidak sebutkan berapa tahun semua histori hidupnya ini, tapi dia ceritakan secara umum. Kemudian melintaslah sejumlah pedagang dari Bani Kalb. Ini suku Arab yang ada di Mekah sebenarnya. Lalu aku berkata kepada mereka, maukah kalian membawaku ke Jazirah Arab atau Tanah Arab? Sebagai imbalannya aku akan memberikan kepada kalian semua sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Maka mereka menjawab, iya. Lalu aku memberikannya kepada mereka dan mereka pun membawaku bersama mereka. Hingga bila mana tiba di Wadi Al-Qura. Jadi sudah lembah dekat dengan Mekah sebenarnya. Mereka berbuat zalim kepadaku dengan menjualku kepada seorang Yahudi sebagai budak. Maka aku pun berada di dalam kekuasaannya. Ketika melihat pohon-pohon kurma, aku berharap inilah negeri yang telah disebutkan oleh sahabatku dulu. Namun di dalam hati aku masih belum membenarkannya. Tak kala aku berada di sisi orang Yahudi itu, datang putra pamannya dari Bani Quraidah di Madinah. Jadi suku Yahudi Quraidah di Madinah yang memang nanti berkhianat di perang Ahzab. Lalu ia membeliku darinya dan membawaku ke sana. Demi Allah, begitu aku melihatnya, maksudnya melihat Madinah, tahulah aku bahwa itu adalah Madinah. Dengan ciri yang disebutkan sahabatku dulu, maka tinggallah aku di sana. Jadi sampai sini selesai histori pertemuan dia sama para pendeta-pendeta. Lalu Allah pun mengutus Rasulnya. Beliau tinggal di Mekah beberapa lama, aku tidak mendengar tentangnya karena kesibukanku sebagai seorang budak.
Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Demi Allah, aku sedang berada di atas pucuk tandan pohon kurma milik majikanku, karena tengah mengerjakan sebagian pekerjaan. Sementara ia sedang duduk, majikannya duduk di bawah pohon. Tak kala putra pamannya datang dan berdiri di hadapannya seraya berkata, orang Yahudi lain datang, sepupunya pemilik kebun itu mengatakan, semoga Allah memerangi Bani Kailah. Bani Kailah ini maksudnya orang Ansar, Aus dan Khazraj. Demi Allah mereka telah berkumpul di Kuba, dipimpin seorang laki-laki yang datang kepada mereka dari Mekah. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Tak kala mendengarnya, aku gemetar, kata Salman, hingga aku mengira akan terjatuh menimpa majikanku. Lalu aku turun dari atas pohon kurma itu, kemudian bertanya kepada putra paman majikanku tersebut, apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan? Maka marahlah majikanku hingga ia memukulku dengan keras, seraya berkata, apa urusanmu dengan masalah ini? Pergilah, lanjutkan pekerjaanmu. Aku berkata, tidak ada apa-apa, aku hanya sekedar nanya dan ingin memastikan apa yang dikatakannya tadi, maksudnya sepupumu ini. Aku memiliki sesuatu yang telah aku kumpulkan, maksudnya dari makanan-makanan. Di sore hari aku mengambil lalu membawanya kepada Rasulullah SAW yang sedang berada di Kuba. Nabi sempat tinggal 2 hari di wilayah Kuba. Lalu aku menemui dan berkata kepada beliau, aku mendengar bahwa engkau adalah seorang yang saleh, dan ada bersamamu sahabat-sahabatmu yang jauh dari kampung halamannya, lagi membutuhkan bantuan. Ini ada sesuatu dariku sebagai sedekah. Di sini ada maksudnya Salman. Kenapa dia katakan sedekah? Karena dia mengingat pendeta terakhir yang mewasiatkan dia ketemu dengan Nabi SAW. Dia bilang, Nabi itu tidak makan sedekah, tapi dia mengambil hadiah. Kapan orang bilang sedekah, Nabi nggak akan makan. Tapi kalau dia bilang hadiah, maka Nabi makan. Sengaja dia mengatakan ini sebagai sedekah. Aku melihatmu lebih pantas mendapatkan daripada orang lain. Lalu aku mendekatkannya kepada beliau. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, makanlah. Tetapi beliau sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Aku lalu berkata dalam hatiku, ini adalah tanda pertama. Kemudian aku meninggalkannya. Lalu aku kembali mengumpulkan makanan lagi, sesuatu dari makanan. Setelah itu Rasulullah SAW 2 hari kemudian pindah ke kota Madinah, karena Kuba waktu itu masih dianggap di luar Madinah, masuk ke Madinah untuk membangun Masjid Nabawi. Kemudian aku membawa sesuatu untuknya seraya berkata, sungguhnya aku melihatmu tidak memakan dari harta sedekah, dan ini hadiah sebagai penghormatanku kepadamu. Ternyata Rasulullah SAW berkenan memakan atau makan darinya dan menyuruh para sahabatnya ikut makan bersamanya. Aku berkata dalam hati, ini adalah tanda yang kedua. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi Al-Gharqad. Beliau mengantarkan jenazah salah satu sahabatnya. Beliau memakai 2 buah mantel miliknya dan duduk di tengah para sahabatnya. Lalu aku memberikan salam kepadanya. Kemudian aku memutar ke belakang untuk melihat punggung beliau. Apakah aku dapat melihat khatam atau stempel atau cap seperti yang disebutkan oleh sahabatku? Maksudnya uskup tadi itu pendeta yang terakhir. Tak kala Rasulullah SAW melihatku berputar atau memutar ke belakangnya, tahulah beliau bahwa aku sedang menyelidiki dan mencari kepastian tentang sesuatu yang disebutkan kepadaku. Maka beliau menurunkan selendangnya atau mantelnya dari punggung beliau, sehingga aku melihat khatam itu. Maka tahulah aku siapa dia, lalu aku mendekap seraya menciumnya dan menangis. Dan pada saat itulah Salman syahadat. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, beranjaklah. Lalu aku pun beranjak, lalu mengisahkan kepadanya tentang kisahku sebagaimana aku ceritakan kepadamu wahai Ibnu Abbas. Salman melanjutkan, maka Rasulullah SAW suka bila para sahabatnya mendengarkan hal itu.